Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sri dalam pelajaran administrasi transaksi. Kali ini kita akan membahas mengenai konfirmasi saldo piutang. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh auditor eksternal ketika mengaudit piutang perusahaan dalam bentuk menanyakan pelanggan apakah mereka berutang nominal tertentu kepada perusahaan, biasanya melalui surat konfirmasi piutang. Nah, surat konfirmasi piutang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan berisi data-data debitur seperti nama, saldo piutang, tanggal transaksi, dan tanggal jatuh tempo. Untuk jenis konfirmasi piutang itu ada dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif biasanya merupakan konfirmasi yang sifatnya harus dibalas. Nah, dalam surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik yang berisi permintaan agar debitur mengirim surat balasan kepada akuntan publik, baik jika setuju maupun jika tidak setuju tentang saldo dalam surat konfirmasi. Adapun konfirmasi negatif itu adalah konfirmasi yang hanya dibalas apabila debitur tidak setuju dengan data-data pada surat konfirmasi, yaitu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur, di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atau saldo dalam surat konfirmasi. Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi positif adalah tidak ada kepastian tentang kesalahan atau ketidakberesan dari akibat hasil penilaian sistem pengendalian intern. Kemudian, debitur merupakan perusahaan, bukan orang pribadi. Yang ketiga, jumlah saldo debitur sangat besar dari seluruh piutang. Dan terakhir, piutang berasal dari penjualan kredit. Sementara ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi negatif adalah 1. Hasil penilaian sistem pengendalian intern sangat baik. Kemudian debitur banyak jumlahnya tetapi saldonya relatif kecil. Terakhir, debitur terdiri atas orang pribadi. Nah, di sini kita lihat berbagai macam bentuk surat konfirmasi piutang. Yang pertama adalah surat konfirmasi piutang akhir tahun. Yang kedua, surat konfirmasi satuan piutang. Dan yang ketiga, surat konfirmasi faktur yang belum terbayar. Kita bahas dulu mengenai konfirmasi piutang akhir tahun. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan tertentu saja. Konfirmasi ini memiliki kelemahan, yaitu apabila saldo piutang tidak sesuai dengan catatan debitur, apabila debitur tidak mempunyai catatan, debitur akan mengalami kesulitan karena tidak dapat menelusuri ketidaksesuaian saldo piutang. Yang berikutnya adalah surat konfirmasi satuan piutang. Dalam konfirmasi ini berbentuk satuan piutang yang dikirimkan kepada pelanggan adalah saldo awal 1 bulan. Surat konfirmasi piutang ini dikutip dari kartu piutang pelanggan. Isi konfirmasi adalah saldo awal bulan, mutasi debit dan kredit selama 1 bulan, dan saldo akhir bulan. Terakhir adalah surat konfirmasi faktur yang belum terbayar. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan hanyalah faktur yang belum dibayar sampai tanggal tertentu. Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.